Halo, selamat sore Kak. Selamat sore. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Di sini saya ingin mewawancarai Kakak sedikit aja untuk melengkapi tugas saya dari Universitas Nasional Prodi Akuntansi. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Akhirin Pangestu. Anda bisa memanggil memanggil saya dengan nama yang lebih akrab, itu Akhil. Inspirasi Kakak untuk mulai membangun bisnis ini? Yang menginspirasi saya sih pertama untuk membangun bisnis ini dari sekitar. Mungkin sekitar dapat mendukung. Terus terutama dari prospek bisnis ini yang lumayan agak besar dan tinggi dari supply demand dari peserta dari pembeli-pembeli atau konsumen yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi manajemen ingin mempresentasikan hasil dari wawancara kami, yaitu UMKM di Desa Mentai. Sebelum masuk ke materi materi presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siska Auliwaryanto. Lalu kemudian ada anggota kelompok saya, yaitu Anisyana dan Noviriansyah, ada Bunga Adela, Elka Sulahmi, dan Sonia Naila Azahra. Di sini ada yang pertama itu UMKM Dimsum Mentai. UMKM Dimsum Mentainya itu mempunyai merek itu namanya Pilu. Pilu merupakan usaha kuliner yang menyajikan dimsum dengan cita rasa khas mentai yang gurih, creamy, dan lezat. Menggunakan bahan-bahan berkualitas seperti ayam, udang, ebi, tobiko, serta aneka bumbu pilihan. Pilu dimsum menghadirkan sensasi rasa yang cocok dinikmati oleh berbagai kalangan. Produk ini dikemas secara praktis dalam pilihan porsi individu maupun pesta, sehingga mudah dibawa dan disantap kapan saja. Proses produksi dilakukan secara higienis dengan pengemasan rapi untuk menjaga kualitas rasa dan kesegarannya. Pilu dimsum kerap menjadi pilihan favorit untuk berbagai acara maupun santapan harian, serta terus berinovasi menghadirkan varian rasa baru demi memuaskan para pelanggan. Selanjutnya ada balance scorecard, alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi atau UMKM secara komprehensif. Mengukur kinerja tersebut tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga dari perspektif pelanggan. Proses bisnis internal dan pembelajaran dan pertumbuhan. BS ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada financial perspektif, yaitu mengukur aspek keuangan dan pertumbuhan biaya. Yang kedua, customer perspektif, cara melihat bisnis dari sudut pandang pelanggan. Yang ketiga ada internal business process perspektif, menjalankan aktivitas internal secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir ada learning and growth perspektif, fondasi utama bagi pencapaian kinerja dalam perspektif. Di sini ada penjelasan finansial perspektif, yaitu salah satu dari 4 perspektif utama yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja organisasi. Perspektif ini berfokus pada bagaimana organisasi menghasilkan nilai bagi para pemegang saham atau pemilik, dengan mengukur aspek keuangan seperti profitabilitas, pertumbuhan pendapatan, dan efisiensi biaya. Selanjutnya ada finansial perspektif dari UMKM Dimsum tersebut. Yang pertama itu ada strategi objektif. Yang pertama ada meningkatkan pendapatan, dan itu total pertumbuhan nilai penjualan. Inisiatifnya menambah varian menu dimsum baru, target performance-nya 10%, aktual performance-nya 5%. Lalu yang kedua ada meningkatkan efisiensi biaya operasional. Ini measure-nya pengukuran rasio biaya terhadap pendapatan. Inisiatifnya mengoptimalkan penggunaan bahan baku agar meminimalkan sisa produksi. Target performance-nya ini 10%, aktual performance-nya 8%. Dan yang ketiga ada meningkatkan profitabilitas, measure-nya ini margin laba bersih. Inisiatifnya meningkatkan kualitas rasa dan presentasi produk untuk mendorong repeat order. Target performance-nya 10%, aktual performance-nya 6,5%. Lalu selanjutnya yang kedua ada customer perspektif. Perspektif pelanggan ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan terhadap produk atau layanan perusahaan. Dalam konteks ini, perspektif pelanggan digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, karena membantu perusahaan untuk menilai seberapa baik mereka melayani pelanggan dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Hal yang diukur untuk mengetahui perspektif pelanggan meliputi tingkat kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan persepsi nilai pelanggan. Lalu selanjutnya kita masuk ke customer perspektif dari UMKM Dimsum Mentai ini. Yang pertama ini meningkatkan kualitas produk, measure-nya ini tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas dimsum mentai, skalanya 1-5. Inisiatifnya ini penggunaan bahan yang berkualitas, target performance-nya 4,5, aktual performance-nya 4,4.
Lalu yang kedua, menyesuaikan harga dengan harapan customer. Measure-nya ini tingkat kepuasan harga skala 1-5. Inisiatifnya penetapan harga kompetitif, target performance-nya 4/5, aktual performance-nya 3,9. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi antara penjual dan pembeli. Measure-nya ini jumlah keluhan yang terselesaikan dengan baik. Inisiatifnya penanganan keluhan dengan cepat. Target performance-nya 95% dan aktual performance-nya 90%. Selanjutnya di sini ada internal business process perspektif. Internal business process perspektif atau perspektif proses bisnis internal adalah salah satu komponen utama dalam kerangka kerja balance sheet scorecard yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi. Perspektif ini berfokus pada bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas internalnya secara efisien dan efektif agar dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan serta mencapai tujuan strategis organisasi. Kemudian di sini ada tabel proses perspektif, yaitu yang pertama ada strategic objektif, persiapan bahan dan peralatan sebelum buka. Measure-nya ini waktu persiapan bahan, hitungannya per menit. Inisiatifnya siapkan bahan, yaitu bahan dimsum dan saus mentai. Disiapnya itu di malam sebelumnya dan dicek kebersihan peralatannya. Target performance-nya kurang dari 20 menit. Terus aktual performance-nya 15 menit. Selanjutnya, strategi objektif yang kedua itu menambah varian rasa baru. Measure-nya ini jumlah varian menu baru dalam 3 bulan. Inisiatifnya ini kembangkan varian rasa seperti topping keju quick melt, saus bolognese, dan original. Target performance-nya itu satu varian baru per 2 bulan. Actual performance-nya ini satu varian baru yaitu topping keju quick melt berhasil diluncurkan. Kemudian strategi objektif yang ketiga ini menggunakan bahan baku premium dan kemasan ramah lingkungan. Measure-nya ini tingkat kepuasan pelanggan, inisiatifnya kerjasama dengan supplier ayam, udang segar, dan kulit dimsum. Lalu menggunakan kemasan food grade ramah lingkungan, target performance-nya 95%, actual performance-nya 90%. Kemudian ada learning and grow perspektif. Perspektif learning and grow dipandang sebagai fondasi utama bagi pencapaian kinerja dalam perspektif lainnya. Perspektif ini berangkat dari kesadaran bahwa sumber daya manusia atau SDM, teknologi informasi, dan budaya organisasi merupakan elemen penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka panjang perusahaan. Tanpa adanya pengembangan di bidang-bidang tersebut, upaya meningkatkan efisiensi proses, kepuasan pelanggan, dan kinerja keuangan akan sulit tercapai secara berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada tabel dari learning and growth perspektif. Yang pertama itu strategic objektif, meningkatkan daya tarik produk melalui inovasi. Measure-nya ini jumlah varian dan inovasi menu baru. Inisiatifnya melakukan riset pasar, uji coba rasa, dan desain kemasan baru. Target performance-nya 3 varian rasa dan 2 desain kemasan baru dalam 3 bulan. Actual performance-nya varian mentai pedas sukses dengan adopsi 30% dalam 3 bulan. Strategik objektif yang kedua ini meningkatkan efektivitas penjualan melalui evaluasi kesalahan. Measure-nya ini jumlah evaluasi penjualan dan tindakan perbaikan. Inisiatifnya review mingguan dan feedback pelanggan. Target performance-nya 4 evaluasi bulanan dengan 100% tindak lanjut. Actual performance-nya 3 evaluasi, 80% tidak lanjut sudah diterapkan. Lalu strategik objektif yang ketiga itu memanfaatkan teknologi digital untuk promosi. Measure-nya jumlah konten promosi per bulan. Inisiatifnya membuat konten foto dan video menu di Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis. Target performance-nya minimal 10 konten per bulan. Actual performance-nya 12 konten dibuat dalam sebulan. Bahan bakunya ada ayam, pembelian 2,4 kilo sejumlah 121.000. Kedua udang, pembelian 100 gram sejumlah 40.000. Tepung tapioka, pembeliannya 1 sejumlah 10.000. Kulit dimsum Shopee, pembeliannya 3 sejumlah 16.000. Lada pembelian 3 sejumlah 3.000. Garam pembelian 1 sejumlah 2.000. Gula pembelian setengah kilo sejumlah 8.000.
Kaldu jamur sejumlah 6.000, cabai kering sejumlah 10.000, bawang putih, daun bawang, labu siam sejumlah 20.000, minyak sejumlah 8,5, ebi sejumlah 17.000, gimnori sejumlah 27.000, saus tiram sejumlah 17.000, minyak wijen sejumlah 26.000. Telur pembelian 3 butir sejumlah 10.000. Mayones pembelian 2 sejumlah 50.000. Saus sambal pembelian 1 sejumlah 24.000. Tobiko pembelian 100 gram sejumlah 54.000. Kecap ikan pembelian 1 sejumlah 15.000. Totalnya 484.500.000. Selanjutnya biaya overhead, bahan baku, gas, pembelian 3 kilo, jumlah 20.000. Plastik, pembelian satu, jumlah 10.000. Bahan stiker atau paper belt, pembelian 1, jumlah 30.000. Torch gas, pembelian 1, jumlah 37.000. Aluminium tri-party, pembelian 10 pieces, jumlah 6.000. Aluminium tri-single, jumlah 20 pieces, pembelian 3.500. Sendok garpu, pembelian 1 pak, jumlah 5.000. Selanjutnya kabel tis, pembelian 1 pak, jumlah 5.000. Double tip, pembelian 1, jumlah 6.000. Totalnya 122.500. Selanjutnya di sini ada hitungan dari biaya overhead. Subtotal overhead sama dengan 20.000 tambah 10.000 tambah 30.000 sama dengan 60.000. Total harga peralatan 37.000 tambah 6.000 tambah 3.500 tambah 5.000 tambah 5.000 tambah 6.000. Totalnya 62.500. Selanjutnya ada biaya penyusutan 62.500 dibagi 5 tahun bagi 12 bulan sama dengan 62.500 bagi 60 sama dengan 1.041 atau setara dengan 1.042 per bulan. Total keseluruhan subtotal overhead plus penyusutan sama dengan 60.000 tambah 1.042 sama dengan 61.042. Selanjutnya ada cost of goods sold, yaitu biaya yang terkait langsung dengan produksi atau penyediaan barang yang dijual, termasuk bahan baku hingga tenaga kerja. Dengan memahami COGS, pengelola usaha kuliner dapat mengetahui seberapa efisien proses produksi mereka dan dapat memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ada perhitungan COGS-nya, yaitu komponennya persediaan barang atau awal senilai Rp0, COGM atau bahan baku senilai Rp484.500, tenaga kerja langsung senilai Rp0, overhead pabrik senilai Rp61.42, total biaya produksi senilai Rp638.500, persediaan barang akhir senilai Rp0, COGS harga pokok penjualan senilai Rp638.500. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.